Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia berikan kepada Anda di dalam Kristus. Mari merenungkan Yesaya 3 ayat 16 dan 17. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Amin. Ini kesannya sangat jahat ya. Masa Tuhan melakukan begitu kepada perempuan? Masa Tuhan melakukan bikin perempuan batok kepalanya kudis ya kan? Apa yang perempuannya lakukan gitu? Perempuan Sion di sini kan berarti umat Allah ya kan? Yang berjenis kelamin perempuan. Apa yang umat Allah lakukan? Nah, kalau kita lihat originalnya, kita sudah bahas itu ya di Kejadian 2 ya, mengenai perempuan dan laki-laki. Maka sebenarnya perempuan itu ada ya kan untuk menolong laki-laki untuk melakukan kehendak Tuhan. Fokusnya bukanlah menolong laki-laki, bukan. Fokusnya adalah kehendak Tuhan. Dan menolong laki-laki itu adalah metodenya atau caranya. Fokus atau tujuannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ketika seorang perempuan bukannya dia menolong laki-laki itu dalam hal ini paling dekat adalah pasangannya ya. Kalaupun tidak berarti ya mungkin orang tuanya atau kakak atau adiknya atau rekan kerjanya atau siapapun untuk melakukan kehendak Tuhan dan dia sendiri melakukan kehendak Tuhan, maka perempuan itu baik. Tapi kalau kemudian malah menjadi sombong, berjalan dengan, yaitu kan gambarannya adalah jenjang leher, main mata, langkah yang dibuat-buat, kaki-kakinya ada gemerincing gelang-gelang yang bunyi-bunyi itu. Sehingga kita tahu bahwa jenis wanita ini adalah jenis wanita yang sangat memperhatikan penampilannya. Dalam hal ini penampilan luar ya. Ini bagian yang agak sensitif di kalangan gereja, terutama gereja yang ketika hari Minggu itu para wanitanya itu menggunakan baju-baju yang dengan high fashion gitu ya. High fashion yang saya maksud ya dengan baju dengan mode-mode yang terkini ya kan. Sehingga beberapa orang bahkan kurang kain atau terlalu tipis gitu. Nah ini jadi sensitif ketika ini dibahas karena bisa saja tersinggung. Padahal memang seharusnya dibahas. Kenapa? Karena kitab suci dengan sangat jelas mengatakan bahwa perempuan itu jangan terlalu memperhatikan penampilan luar. Dan ini sebuah perintah, bukan sebuah anjuran. Karena apa? Karena ketika seorang perempuan terlalu memperhatikan penampilannya, dia akan mulai berjalan menuju jalan Lucifer. Kenapa demikian? Karena ketika Lucifer melihat dirinya sendiri dengan keindahan yang dia miliki, dia jatuh cinta kepada dirinya sendiri dan dia merasa bahwa dirinya sangat indah sehingga layak untuk menyandingkan dirinya dengan Tuhan. Terlalu sombong. Nah, karena kita hidup di zaman narsis, di mana zaman narsis ini ketika orang menganggap dirinya sendiri hebat, indah, cantik, manis, apapun itu, maka itu menjadi sesuatu yang wajar. Sementara bukan begitu di dalam kitab suci. Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan menentang wanita yang sombong, yang sangat memperhatikan dirinya sendiri dengan penampilannya, sehingga lupa bahwa dia seorang perempuan, dia diambil dari laki-laki. Tugasnya adalah untuk menolong laki-laki untuk melakukan kehendak Tuhan. Ingat,
bukan laki-laki fokusnya, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan pada bagian yang kita baca membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis. Artinya Tuhan membuat sesuatu yang memalukan pada wanita ini, pada para wanita ini. Untuk apa? Supaya dia tidak lagi menyombongkan sesuatu yang sementara itu. Kecantikan, kemolekan, tubuh yang halus dan mulus itu hanyalah sementara. Tuhan menginginkan wanita Kristen itu fokus kepada hal-hal yang kekal, bukan yang sementara. Memperhatikan penampilan itu seperlunya saja, bukan berlebihan. Bagaimana kita tahu seperlunya dan tidak seperlunya? Ketika kehendak Tuhan, ketika karakter, ketika kesucian hati, ketika kesucian batin tidak lagi menjadi fokus, tetapi fokusnya sudah lebih kepada hal-hal yang lahiriah, penampilan lahiriah. Itu bisa dinilai karena alokasi waktu, alokasi pikiran, alokasi dana, ketika sudah lebih banyak kepada hal-hal lahiriah, maka jelas itu sudah berlebihan. Kita sudah lebih banyak memikirkan, membicarakan, membelanjakan uang kita untuk penampilan, daripada untuk membangun karakter kita, membangun manusia batiniah kita dengan meluangkan banyak waktu untuk Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membeli buku-buku untuk dibaca dan mendengarkan khotbah-khotbah pendeta, atau mendiskusikan kehendak Tuhan bersama dengan sesama saudara seiman. Maka jelas penampilan lahiriah sudah lebih penting. Sehingga perenungan kita hari ini menyadarkan kita, terkhusus perempuan, bahwa mari perhatikan hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang lahiriah. Lahiriah penting, tetapi kekal itu jauh lebih penting, sehingga porsinya perlu diperhatikan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami, terkhusus para wanita Kristen, untuk memperhatikan lebih kepada hal-hal yang kekal daripada hal-hal yang sementara. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.